Diketahui himpunan G beranggotakan 1, 2, 3, dan 4 terhadap operasi perkalian modul 5 tanpa 0 adalah suatu grup dengan notasi himpunan G dengan operasi perkalian modulo 5. Himpunan S beranggotakan 1 dan 4 adalah subgrup dari G. Ditanya A. Koset kanan dan koset kiri dari S dalam G. B. Penggunaan teorema 7.4, teorema 7.5, dan teorema 7.6. Jawab A. Hasil kali anggota G disajikan dalam tabel Cayley berikut ini. Dapat dilihat pada tabel Cayley, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 modulo 5 tetap 1, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 modulo 5 sama dengan 1, 3 kali 3 sama dengan 9, 9 modulo 5 sama dengan 4, 4 kali 3 sama dengan 12, 12 modulo 5 sama dengan 2. Begitupun seterusnya dalam pengisian tabel Cayley. Koset kanan dari S dalam G. S1 sama dengan 1 kali 1, 4 kali 1 sama dengan 1,4. S2 sama dengan 1 kali 2, 4 kali 2 sama dengan 2,3. S3 sama dengan 1 kali 3, 4 kali 3 sama dengan 3,2. S4 sama dengan 1 kali 4, 4 kali 4 sama dengan 4,1. Koset kiri dari S dalam G. 1S sama dengan 1 kali 1, 1 kali 4 sama dengan 1,4. 2S sama dengan 2 kali 1, 2 kali 4 sama dengan 2,3. 3S sama dengan 3 kali 1, 3 kali 4 sama dengan 3,2. 4S sama dengan 4 kali 1, 4 kali 4 sama dengan 4,1. Pada teorema 7.4 akan ada dua pembuktian. Jadi, jika S adalah himpunan yang beranggotakan 1, 4 adalah subgrup dari himpunan G dengan operasi perkalian modulo 5, maka pertama akan dibuktikan bahwa G adalah gabungan semua koset kanan SA dengan A elemen himpunan G. Jadi, untuk G adalah gabungan semua koset kanan SA dengan A elemen himpunan G sama dengan gabungan dari S1, S2, S3, dan S4 sama dengan gabungan himpunan 1, 4, himpunan 2, 3, himpunan 3, 2, dan himpunan 4, 1 yang akan menghasilkan himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, di mana himpunan tadi adalah himpunan G. Maka terbukti bahwa himpunan G adalah gabungan semua koset kanan SA dengan A elemen himpunan G. Untuk pembuktian kedua, yaitu untuk setiap AB elemen himpunan G, maka SA sama dengan SB atau irisan SA dan SB adalah himpunan kosong. Jadi berdasarkan koset-koset kanan dari S dalam G yang telah dicari tadi, maka SA sama dengan S4 dan S2 sama dengan S3 atau irisan dari S1 dan S2, irisan S1 dan S3, irisan S4 dan S2, dan irisan S4 dan S3 adalah himpunan kosong. Jadi terbukti bahwa untuk setiap AB elemen himpunan G, maka SA sama dengan SB atau irisan SA dan SB adalah himpunan kosong. Pada teorema 7.5 yang berbunyi, misalkan himpunan G pada operasi biner adalah grup dan S merupakan subgrup dari G. Jika I adalah elemen identitas dari G, A anggota dari G, dan A tidak sama dengan I, maka SA bukan subgrup dari G. Akan dibuktikan untuk himpunan G dengan operasi perkalian modulo 5 adalah grup dan S dengan himpunan 1, 4 merupakan subgrup dari G. Himpunan G dengan operasi perkalian modulo 5 memiliki elemen identitas yaitu 1, karena urutan anggota pada baris pertama sama dengan barisan atas, dan urutan anggota pada kolom pertama sama dengan kolom paling kiri. Ambil 2 anggota dari G dan 2 tidak sama dengan 1, maka S2 sama dengan
2,3 bukan subgrup dari G. Ambil 3 anggota dari G dan 3 tidak sama dengan 1, maka S3 dengan himpunannya yaitu 3,2 bukan subgrup dari G. Jadi, terbukti bahwa S2 dan S3 bukan subgrup dari G. Selanjutnya adalah menggunakan teorema 7.6 yang berbunyi, jika himpunan G dengan operasi biner adalah grup dan S merupakan subgrup dari G, maka untuk setiap A, B elemen G berlaku S ekuivalensi dengan SA. Pada himpunan G dengan operasi perkalian modulo 5 tanpa 0 adalah grup dan S dengan anggota 1 dan 4 merupakan subgrup dari G, maka ambil 2 elemen G dan 2 bukan elemen S, maka S2 tidak sama dengan S. Berdasarkan pemetaan fungsi S ke S2 di mana S sama dengan 1 dan 4, maka S2 1 dikali 2 dan 4 dikali 2 sama dengan 2 dan 3. Maka S2 beranggotakan 2 dan 3. Dapat terlihat bahwa banyaknya anggota S sama dengan banyaknya anggota S2. Maka terbukti bahwa S ekuivalensi dengan S2 dengan 2 elemen G dan 2 bukan elemen S. Selanjutnya, ambil 3 elemen G dan 3 bukan elemen S, maka S3 tidak sama dengan S. Berdasarkan pemetaan fungsi S ke S3, di mana S beranggotakan 1 dan 4, maka S3 sama dengan 1 dikali 3 dan 4 dikali 3 sama dengan 3 dan 2. Maka S3 beranggotakan 3 dan 2. Dapat terlihat bahwa banyaknya anggota S sama dengan banyaknya anggota S3. Maka terbukti bahwa S ekuivalensi dengan S3 dengan 3 elemen G dan 3 bukan elemen S.